Baik, selamat sore ya ini, tapi semangatnya semangat pagi. Untuk semua teman-teman yang sudah hadir di sini, kita akan sharing-sharing, sharing-sharing dari teman kita. Ini sudah ibu dua anak ya, jadi jangan salah. Ini sudah ibu dua anak yang akan menceritakan perjalanan dan perjuangan beliau dalam menghadapi suatu tantangan, dalam menghadapi sesuatu yang baru, yang pernah dia alami. Namanya Bunda Sulastri SPD. Beliau ini pendidikannya S1, pendidikan luar biasa UNJ. Tahunnya tit. Eh, tahunnya mungkin nanti bisa ditanyakan di belakang. Kemudian beliau ini pernah bekerja sebagai terapis ortopedagogi dari tahun 2013 sampai tahun 2014 di Jakarta, di Liliput, Jakarta. Kemudian beliau dari barat, beliau terbang ke arah timur, terapis juga untuk anak berkebutuhan khusus di tahun selanjutnya sampai tahun 2018 di Denpasar, Bali. Nah, beliau ini ibu dari dua orang anak. Anak pertama bernama Nafa, 5 tahun, dan anak kedua bernama Tafa, yang saat ini usianya 2,5 tahun. Jadi Bunda Lasli akan menceritakan, entah yang mana ya, Mbak Nafa atau Dek Tafa yang akan diceritakan. Mari kita dengarkan sama-sama. Saya persilahkan Bunda Lasri untuk memulai materinya. Monggo Bunda. Oke, terima kasih kepada Ibu Andin, moderator kami yang ada di Tenggarong sana. Dan selamat siang semua peserta yang ada di seluruh Nusantara, dari penjuru Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Bunda Lastri. Hari ini saya diberi kepercayaan untuk membawakan sebuah materi, sebenarnya materi curhatan yang berhubungan dengan pengasuhan anak dengan gangguan sensoris. Nah, sudah siap dengan curhatan saya? Ya. Oke, Bunda. Sebelumnya ya. Saya mau tanya dulu. Ini kalau ada pertanyaan di tengah jalan, mau kita langsung open question atau mau diselesaikan dulu baru nanti saya moderator ini kan. Akomodirkan pertanyaannya. Jadi gimana? Mau di tengah jalan atau diselesaikan dulu? Enaknya gimana ya, Bu Andin? Oke, sambil jalan aja nanti ya Bunda ya. Jadi teman-teman yang sudah mau bertanya silahkan boleh ketik-ketik di chat untuk ditanyakan. Nanti saya akan mengakomodasikan untuk saya sampaikan ke Bunda Lasti. Oke, siap? Silahkan Bunda. Oke. Sudah, Bu Andin? Oke, siap ya. Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya mau berbagi pengalaman dalam mengasuh anak saya yang mengalami gangguan sensoris. Oke. Saya perkenalkan diri dulu ya, teman-teman. Nama saya Lastri, seorang ibu rumah tangga dari dua orang anak yang bernama Nafa, 5 tahun, dan Tafa, 2,5 tahun. Jadi nantinya Nafa inilah yang akan menjadi topik pembicaraan yang akan kita bahas 1 jam ke depan. Kemudian riwayat pendidikan saya adalah sarjana pendidikan luar biasa UNY, pekerjaan sebagai terapis ortopedagogi di Klinik Liliput Jakarta pada tahun 2013 sampai 2014. Dan kemudian saya lanjutkan karir saya sebagai terapis anak berkebutuhan khusus selama 4 tahun di Denpasar. Nah, kemudian ini akan saya kenalkan siapa yang menjadi topik dari pembicaraan kita selanjutnya. Ini namanya Nafara.
Dia lahir di Ubud pada tanggal 14 Juli 2015 melalui persalinan normal secara gentle birth, kemudian cukup bulan, kemudian beratnya 3.100 gram, menangis seketika setelah lahir, dan tidak ada riwayat yang berarti. Jadi kalau dilihat dari riwayat natalnya, jadi tidak ada sesuatu yang ditirkan. Kemudian, sebentar. Sebentar, Bu Andin. Oke. Ya. Ini adalah riwayat perkembangan Nafa ya. Jadi Nafa ini tumbuh kembang normal seusia. Jadi susu, kemudian gerak kaki tangannya aktif, kemudian mengemut jari, tengkurap pada usia 3 bulan, kemudian berguling, duduk, merangkak, dan berjalan pada usia 10 bulan. Ini tidak ada terlewati, meski beberapa hal seperti merangkak, ini dia sangat singkat, ya bukan sangat singkat, tapi 2 bulan lah. Kemudian sampai pada usia 1,5 tahun, ini berat badannya masih normal. Nah, kemudian ini video yang saya ambil beberapa bulan lalu. Jadi sampai pada usia hari ini terlihat seperti biasa ya. Oke, jadi kenapa saya mengambil ini saya latar belakangi karena gangguan sensoris ini tidak terlihat begitu berarti, tapi sebenarnya gangguan sensoris akan banyak punya pengaruh kepada tumbuh kembang anak, proses gangguan primer lainnya seperti autis atau hiperaktivitas. Gangguan sensoris ini sangat terlihat tidak terlihat jelas. Nah, kemudian mulai curiga. Saya merasa mulai curiga pada saat Navara ini mulai masuk usia 2 tahun. Jadi Navara ini sering jatuh dengan intensitas 3-4 kali sehari. Jadi kalau di total atau di rata-rata selama 1 bulan itu sekitar 90-100 kali jatuh. Kemudian berat badan susah naik, meskipun makannya lahap dan banyak. Jadi dia kalau makan itu sekitar 3-4 kali dengan porsi orang dewasa. Jadi kalau kebutuhan kalori anak-anak usia 2 atau 3 tahun itu kan sekitar 1.000 sampai 1.400. Dalam 1 kali makan ya, itu sekitar 400 kalori. Jadi kalau dikali 4 dia makan, itu sudah sekitar 1.500-an yang dia konsumsi dalam 1 hari. Dan menurut saya itu sudah lebih dari asupan kalori, tapi kok badannya dia nggak gendut-gendut gitu loh. Kemudian jam tidur sangat kacau, jadi dia bisa tidur malam itu dia mulai paling awal itu jam 11 malam. Jadi kalau misalkan bisa mundur sampai jam 12 atau jam 1, itu sekitar jam setengah 12 malam dia masih minta untuk makan pecel lele dengan porsi orang dewasa dan dia habis sendiri. Gitu. Jadi kebutuhan tidur usia 2-3 tahun itu sekitar
13 jam ya, 11 sampai 13 jam. Tapi karena tidurnya kacau, jadi pola tidurnya, jam tidurnya itu sangat, kalau orang mungkin berpengalaman mengasuh seperti saya dengan anak-anak dengan pola tidur seperti itu akan sangat mengganggu aktivitas. Gitu. Kemudian kecurigaan saya yang selanjutnya adalah sikat gigi ini cepat rusak. Jadi kalau misalkan ukuran kita ganti sikat gigi itu 1 bulan sekali, jadi kalau saya kasih ke Nafa, dia menyikat gigi sendiri, itu sebelum 2 minggu sikat giginya udah seperti yang saya cantumkan dalam slide ini. Jadi dia cepat mekar gitu. Jadi ukuran untuk anak-anak dengan energi yang seberapa yang bisa sampai akhirnya cepat merusakkan sikat gigi gitu. Akhirnya dari sini saya mengumpulkan data-data kecurigaan dari kecurigaan yang sifatnya umum, kemudian saya kembangkan menjadi data kecurigaan yang lebih khusus. Jadi saya mengolah kepekaan saya sebagai seorang ibu pada saat itu untuk mencari-cari apa lagi dari perilaku dia yang saya kumpulkan menjadi poin-poin yang lebih banyak. Jadi selain sering jatuh, ini kemudian membawa barang sering lepas, kemudian tidurnya tidak nyenyak, mengigau dan sering jatuh dari kasur. Kemudian sendal sering jatuh ketika dibonceng motor. Kemudian makan banyak tetapi berat badan stagnan atau kurus. Kemudian kalau dia digigit nyamuk di bagian tubuh manapun, kalau kita kan refleks akan menggaruk ya. Kalau dia menggaruk itu kalau nggak sampai luka dia nggak akan kerasa itu sebagai efek menggaruknya dia. Kemudian kalau dia melihat dengan fokus, misalkan dia melihat TV atau memperhatikan orang yang sedang berbicara sama dia itu akan menggunakan sudut mata untuk memperhatikan. Jadi kayak meneleng gitu. Atau orang Jawa bilang melerok. Nah, kemudian alat tulis sering patah karena dia selalu mengerjakan sebuah pekerjaan dengan kekuatan penuh. Jadi alat tulis sering patah, mainan sering rusak. Kemudian juga dia tidak bisa ngedot karena bagi dia nipple yang ada di botol susu yang umumnya ada itu buat dia kurang memberi sensasi untuk memuaskan refleks hisapnya. Gitu. Kemudian karena dia pada saat melakukan suatu aktivitas, dia membutuhkan juga aktivitas memuas yang lain. Jadi kadang-kadang misalkan nih pernah suatu ketika dia non TV, dia sambil membawa sebutir kacang bawang, dia mainkan di area wajahnya dan itu sampai masuk ke hidung. Jadi pada saat itu kita harus mencari bantuan ke rumah sakit di bagian THT untuk mengeluarkan kacang yang sudah masuk ke hidung itu. Kemudian kecurigaan yang selanjutnya, jadi kosakata terbalik-balik. Jadi ketika dia tak ajak ngobrol, dia maksud dari apa yang kita sampaikan, tapi kadang-kadang untuk dia mengulang kosakata yang kita ucapkan ke dia, itu dia merasa kesulitan. Jadi misalkan gini, Kak, hari ini kita akan periksa ke Bu Bidan ya. Nah, kemudian dia akan mereplay kata-kata Bu Bidan itu dengan dubi-dubidam. Gitu. Kemudian kalau kita misalkan bilang sama dia, Kak, nanti Bunda mau pergi ke orang hajatan. Oh, aku boleh ikut Bunda ke orang jahatan. Nah, seperti itu. Kemudian ketika dia menyanyi balonku ada 5 sampai pada kata meletus, kalau dia ucapkan di luar dia aktivitas nyanyi, dia bisa mengucapkan utuh, meletus. Tapi ketika harus diucapkan dalam satu kaitan nada lagu di balonku ada 5, dia akan mengucapkan melestun balon hijau gitu. Dan kemudian sampai hari ini, sampai di usianya 5 tahun ini masih ada beberapa kata yang beberapa suku kata yang masih balik atau
masih susah dia ucapkan, terutama yang kombinasi yang lebih dari 3 suku kata. Misalkan peliharaan. Jadi walaupun diulang-ulang, dia masih belum bisa mengucap secara utuh dan penuh peliharaan, dia ucapkan dengan pelirahaan. Kemudian kecurigaan yang selanjutnya adalah ketika mengerjakan sesuatu yang serius atau tidak bisa membagi konsentrasi. Jadi ketika dia asik bermain, asik mainan, mengerjakan sesuatu, kalau dia merasa dia harus buang air kecil, kadang-kadang dia tidak bisa memberi yang istilahnya adalah membuat skala prioritas mana yang harus dia lakukan lebih dulu, melanjutkan bermain atau harus cut, kemudian pipis dulu, baru lanjut main lagi. Nah, itu seringkali dia ngehang di situ, jadi sering ngompol pada saat dia melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Nah, kemudian kecurigaan yang selanjutnya adalah menggeretakkan gigi ketika tidur. Jadi, ketika tidur selain dia sering jatuh dari kasur, selain dia sering mengigau, berteriak-teriak, menangis, dia juga menggeretakkan gigi. Jadi kalau teman-teman membayangkan suatu suara yang ditimbulkan dari gigi-gigi kita, gigi atas dan gigi bawah yang bertemu, kemudian dengan kita kayak mengunyah dengan kekuatan, nah itulah yang sering dia lakukan pada saat tidur. Nah, itu tadi adalah poin-poin data kecurigaan yang saya kumpulkan. Nah, dari sini, ini adalah beberapa gambar yang saya kumpulkan ketika dia jatuh dengan level perlukaan sedang. Jadi di sini ada benjol di kepala. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa dia sering jatuh dalam satu hari, bisa 3-4 kali jatuh, dan 90-100 kali jatuh dalam 1 bulan. Nah, dalam jatuh setiap hari itu ada saja misalkan kejadian kepalanya benjol, atau kemudian ini perdarahan di pelipis, dan ini di pipi ini ada biru, warna biru ini adalah jatuh yang 2 hari sebelumnya. Jadi sebelum dia sembuh dari luka jatuh sebelumnya, sudah ada luka baru. Nah, jatuhnya adalah seperti ini. Ini di lutut dan di dagu. Nah, seperti ini. Jadi ini hampir setiap hari dia mengalami kondisi luka seperti ini. Dan tentu saja luka-luka yang lain mungkin belum sempat saya abadikan. Nah, kalau dia sedang marah sama adiknya atau tantrum, jadi krusial juga ya ketika dia merasa sebel sama adiknya dan harus membalas. Tapi saya beri pengertian bahwa kamu tidak boleh membalas ke adik. Tapi saya juga merasa bahwa dia punya luapan emosi yang tentunya lebih besar daripada anak-anak lain yang harus diluapkan. Karena kalau tidak diluapkan, dia akan terluap dalam bentuk yang lain. Jadi akhirnya saya sering serahkan tangan saya untuk dia gigit. Jadi setiap dia gigit seperti ini, jadi ini bisa terjadi setiap hari. Nah, ini ketika dia melihat suatu fokus, dia akan posisinya seperti ini. Jadi ini menggunakan sudut mata, seperti ini. Jadi fokusnya ada di depan, dia akan memiringkan. Kalau fokusnya ada di samping, dia akan memiringkan mata. Tapi kalau fokusnya ada di depan, dia akan memiringkan kepalanya. Nah, kemudian dari apa yang sudah saya kumpulkan, dari apa yang sudah saya diskusikan dengan suami pada saat itu, saya mulai menerawang bahwa apa yang terjadi dengan nafas dia, maupun anak-anak lain juga mengalami, mungkin ada yang mengalami hal yang sama, tetapi saya harus memutuskan sebuah tindakan karena merasa apa yang dialami Navara ini sudah mengganggu aktivitasnya. Jadi kalau saya bayangkan
dalam satu hari dia akan jatuh selama sebanyak 3-4 kali. Itu nanti mana kalau saatnya nanti dia bersekolah, dia kalau kecelakaannya tunggal, tapi kalau dia beruntun dengan teman-temannya saja, ini menjadi ancaman yang sudah lagi mengancam dirinya sendiri. Jadi kemudian hal lain yang saya khawatirkan adalah bagaimana saat nanti dia bersosialisasi, karena dia selalu melakukan pekerjaan dengan kekuatan penuh, kemudian dia terlihat buru-buru, jadi dia terlihat secara emosional lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Jadi saya khawatir juga ketika dia bersosialisasi dengan anak-anak yang lain, dia dicap sebagai anak yang nakal. Kemudian yang saya kan juga bagaimana sistem kesiagaan diri. Jadi kalau kita bayangkan dengan intensitas jatuhnya, level perlukaannya tentu saja akan mengancam organ-organ tubuhnya dia sendiri, entah itu misalkan retak tulang, atau misalkan dia harus di bagian wajah ini harus mengalami luka yang serius. Jadi sistem kesiagaan dirinya dia yang belum bisa bekerja secara optimal sesuai dengan usianya ini yang mengkhawatirkan saya untuk saya segera ambil keputusannya. Kemudian saya juga menerawang bagaimana nih tumbuh kembang selanjutnya, karena pada saat itu dengan kondisi dia yang dia untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi kalau dia sudah jatuh, otomatis dia akan membatasi eksplorasinya ke yang lain-lain gitu, karena dia udah jatuh, akhirnya tidak mau melakukan lagi gitu. Kemudian saya mulai mencari solusi ya. Itu terutama saya berpartner dengan beberapa psikolog, kemudian dokter anak, dokter rehab medik pediatrik, dan teman-teman praktik juga. Jadi pada saat saya mendiskusikan kondisi yang dialami oleh Navara ini. Jadi jawaban dari mereka memang kalau sudah merasa hal-hal yang sudah terjadi ini mengganggu aktivitas sehari-hari, itu harus dicarikan solusi, harus segera berkonsultasi dengan serius. Nah, dari hasil konsultasi dan dari hasil diskusi, ini diperoleh sebuah istilah untuk mendiagnosa bahwa Navara ini adalah mengalami gangguan sensoris, atau dalam bahasa aslinya ini disebut sebagai sensory processing disorder atau SPD. Jadi teman-teman yang menyandang gelar SPD ini juga sudah dijabat juga oleh anak saya pada saat itu di umur 3 tahun ya. Jadi bukan sarjana pendidikan, tapi sensory processing disorder, anak dengan gangguan proses sensorik. Oke. Nah, gangguan proses sensorik ini bahasa awamnya bisa kita sebut sebagai suatu kondisi di mana otak kesulitan menerima dan mengolah informasi yang masuk melalui 7 indera yang ada pada diri kita. Loh, kok 7 indera? Nah, jadi nanti selanjutnya akan kita jabarkan 7 indera itu ya. Jadi mereka sebenarnya dapat mengenal informasi yang datang, tetapi diterima secara campur aduk. Nah, kita akan selanjutnya akan membahas 7 indera yang sudah saya singgung, di depan. Jadi sistem indera kita itu selain panca indera, ini ditambah 2 indera dalam tubuh kita. Jadi kalau yang kelihatan itu kan penglihatan, pendengaran, perabaan, sistem otot, sendi, dan gerakan. Kemudian
sistem indera yang terakhir adalah keseimbangan, sistem keseimbangan. Nah, nanti kita akan bahas tanda-tanda yang sudah tanda-tanda yang sudah saya kumpulkan melalui data kecurigaan. Ini sebenarnya Navara ini masuk di area sensoris mana yang bermasalah? Apakah penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecap, pencecap, pembau, sistem otot sendi dan gerakan, atau keseimbangan. Nah, jadi dari hasil diskusi yang saya lakukan pada saat itu dengan teman-teman praktisi, jadi diperoleh kesimpulan bahwa Navara ini ketika dia terlihat sering jatuh, kemudian dia terlihat melakukan sesuatu dengan kekuatan penuh, jadi sistem indera yang diserang, area sistem sensoris yang membutuhkan stimulus yang lebih untuk nanti dia bisa melakukan perilaku yang lebih normal, itu ternyata di area sistem otot sendi dan gerakan sekaligus di sistem keseimbangan. Jadi bukan di penglihatan, bukan di pendengaran, bukan di perabaan, bukan di pengecap, bukan di pembau, tapi di dua sistem sensoris yang paling bawah. Tetapi dua sistem sensoris yang paling bawah ini ketika mengalami masalah, dia akan mempengaruhi sistem sensorik yang lainnya, sistem kerja sensoris yang lainnya. Jadi dari sini mulai kelihatan serius, betapa seriusnya ya. Nah, kemudian ciri-ciri anak yang mengalami gangguan sensoris. Jadi seseorang yang mengalami sensory processing disorder ini cenderung bersikap terlalu sensitif atau sebaliknya, malah kurang sensitif terhadap suatu hal yang terjadi di sekitarnya. Sehingga mereka dapat bersikap emosional ataupun tidak menyadari bahaya yang ada di sekitarnya. Jadi kalau tadi saya sebutkan cenderung bersikap terlalu sensitif. Nah, ini kalau saya lihat pada Nava, jadi kalau misalkan menggaruk aja, beberapa anak yang mengalami SPD dan bertipe terlalu sensitif, kalau digaruk sedikit aja dia udah merasa itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau Nava, sebelum garukan itu berujung pada perlukaan, dia belum merasa bahwa itu dari efek dari dia menggaruk. Nah, sekarang kita bayangkan misalkan ada beberapa area di tubuh yang dia harus menggaruk, tapi dengan kekuatan menggaruk dan sensasi garukan yang harus sampai luka, itu juga nanti akan seperti apa bentuk kulitnya dia. Pasti akan ada banyak perlukaan yang akan dia alami. Kemudian yang selanjutnya, nah, dari area yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di area sensoris mana, kemudian ciri-cirinya seperti apa, nah kemudian tipenya. Jadi tipe dari gangguan proses sensorik ini ada beberapa, jadi sensory overreactive, sensory underreactive, sensory seeking, sensory discrimination disorder, dan sensory based motor disorder. Kelima ini tidak akan saya jelaskan semuanya, tapi saya akan langsung mengarah ke tipe gangguan sensoris mana yang diderita oleh Navara ini. Jadi menurut pandangan para ahli, karena dia selalu melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan atau dia memerlukan suatu sensasi yang lebih, itu kategorinya masuk di sensory seeking. Jadi dia akan mencari-cari stimulus yang lebih dari orang lain butuhkan untuk mencapai sensasinya dia. Jadi sensasi di sini adalah aktivitas yang sensasional, itu bukan aktivitas yang seperti dilakukan misalkan orang yang mau viral di kanal YouTube atau di apa. Jadi bukan yang seperti itu. Jadi sensasi indrawinya. Jadi kalau tadi yang bermasalah adalah di area otot sendi gerakan dan keseimbangannya, nah dia akan mencari stimulus yang lebih banyak dalam area indera keseimbangan atau otot dan sendinya itu tadi. Jadi misalkan gini, sebuah aktivitas yang memberi kepuasan dalam hal keseimbangan. Itu contohnya adalah ayunan. Nah, dalam bermain ayunan itu kalau misalkan ada beberapa anak nggak mau terlalu
kenceng. Nah, justru kalau Nafa ini harus dikencengkan sampai benar-benar dia merasa bahwa sensor keseimbangannya dia itu merasa puas. Nah, kemudian dalam sistem perototan dan sendi itu ketika misalkan kita mengangkat atau memukul nih. Kalau kita memukul dengan kekuatan sekian atau kita melempar dengan kekuatan sekian, kita sudah mendapat suatu sensasi dari hentakan sendi-sendi yang bertemu ketika kita melakukan lemparan, itu misalkan 5 meter. Tapi kalau untuk Nafa, dia harus melakukan lemparan yang mungkin 2 atau 3 kali lipat untuk dia mendapatkan kepuasan sensoris dalam sendi-sendinya dia. Nah, kemudian, dampak dari gangguan sensoris ini apa? Nah, ketika kita mengingat tadi ya, jadi dia kalau melakukan aktivitas, dia harus dengan kekuatan penuh. Atau misalkan dia harus mengayun-ayunan sekencang-kencangnya. Jadi aktivitas-aktivitas seperti itu, kalau untuk kita yang sudah bisa memperkirakan resikonya, tentu kita akan bisa mengukur. Jadi seberapa cepat kita akan melakukan gerakan, seberapa besar energi yang harus kita keluarkan untuk melakukan aktivitas. Tapi karena Nafa pada saat itu belum bisa, atau sensorisnya belum bisa mengukur sistem kerja motoriknya, maka dampak dari gangguan sensoris ini yang terlihat adalah menghambat aktivitas, kemudian menghambat pembelajaran. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi saya sudah sampaikan, misalkan nih, dengan dia mewarnai dengan krayon, akan cepat patah. Kemudian juga karena dia membutuhkan stimulus yang lebih, otomatis dia akan lebih banyak bergerak aktif. Nah, dari bergerak aktif ini nantinya juga akan menghambat pembelajaran untuk konsentrasinya dia. Kemudian timbul masalah perilaku dan sosial. Jadi masalah-masalah perilaku yang tidak sesuai dengan lingkungan yang ada. Misalkan kalau anak-anak lain misalkan nih melempar batu cukup 2 atau 3 meter sudah oke. Tapi kalau Nafa bisa mungkin sampai 5 sampai 10 meter dan itu mengenai anak lain, tidak baik untuk dia. Jadi juga akan mempengaruhi untuk dia bersosialisasi nantinya. Nah, dari yang sudah saya sampaikan, sebenarnya dampak yang paling akan dirasakan dari gangguan sistem sensoris ini apa? Ternyata sistem sensorik ini, kalau kita lihat di piramida perkembangan sensorik, dia posisinya adalah paling bawah. Jadi posisi paling bawah ini adalah ibarat fondasi yang akan membangun sebuah rumah di sampai puncak atapnya. Jadi kalau kita bayangkan sistem sensorik sebagai fondasi ini sudah mengalami masalah dan tidak dicarikan solusinya, bagaimana dia akan membangun sebuah bangunan yang kokoh. Jadi sebuah rumah akan kokoh kalau fondasinya kuat dan kokoh. Jadi kita benar-benar harus mencarikan solusi atau mengupayakan perbaikan dari gangguan sistem sensoris yang sudah dialami Navara ini. Oke. Jadi anak-anak yang memiliki gejala seperti yang sudah disebutkan di atas, dari waktu ke waktu ini sebenarnya banyak. Tetapi para ahli dan terapis akan memutuskan seseorang dengan diagnosis penyakit sensory processing disorder ketika gejala yang dialaminya cukup parah dan sudah berdampak pada fungsi normal, sudah mengganggu pada kehidupan sehari-harinya dia. Jadi saya merasa pada saat itu Navara masuk dalam kategori sensory processing disorder juga karena beberapa aktivitas terganggu, dan tentu saja kalau saya lihat dari alat mainannya yang sering rusak, kemudian
perlukaannya yang dari sedang menuju ke berat ini juga akan mengganggu tentunya. Bagaimana kalau Navara ini setiap hari jatuh dengan level perlukaan seperti itu selama kurun waktu yang lama, pasti juga akan mempengaruhi organnya. Jadi entah itu resiko untuk patah tulang, resiko untuk kerusakan organ yang lain, seperti itu. Nah, kemudian kita akan studi kasus. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan, kita akan membuat suatu kesimpulan untuk nantinya kita gunakan sebagai dasar upaya perbaikan yang akan kita lakukan. Jadi, apakah Navara mengalami gangguan sensoris? Iya. Kemudian, apakah ciri-cirinya sesuai dengan gangguan sensoris? Iya. Pada area sensoris mana Nafa mengalami gangguan sensoris, yaitu di proprioseptif atau sistem otot, sendi, dan gerakan, beserta vestibuler atau sistem keseimbangan. Dan tipe dari gangguan sensoris yang dialami Nafa ini namanya adalah tipe sensory seeking, atau dia akan mencari-cari stimulus untuk memuaskan sistem indera yang ada dalam dirinya. Kemudian, apa yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan sistem sensorisnya? Nah, jadi ada saran dari beberapa teman praktisi bahwa dia harus melakukan terapi sensori integrasi. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Jadi, sensori integrasi ini adalah sebagai metode, kemudian perwujudan dari pelaksanaannya adalah dengan pendekatan aktivitas sensomotorik. Jadi aktivitas sensomotorik, tadi saya ulang, metodenya melalui terapi sensori integrasi, kemudian pelaksanaannya dengan pendekatan aktivitas sensomotorik. Aktivitas sensomotorik ini adalah aktivitas yang mensinkronkan antara sensor, sistem sensor atau sistem indera dengan anggota gerak atau anggota motorik. Nah, seperti ini kerangka berpikirnya. Jadi, di sini adalah kondisi dengan sensory processing disorder, kemudian areanya adalah sistem otot, sendi, dan gerakan, dan sistem vestibuler, kemudian tipenya adalah sensory seeking, kemudian akibat yang lebih terlihat dari sensory processing disorder atau ciri-ciri yang melekat pada Nafa saat itu adalah terlihat overaktif atau mendekati hiperaktif. Jadi nanti kalau ada yang nanti kita akan bahas lebih jauh ketika ada yang tanya perbedaan antara overaktif dan hiperaktif ini ya. Atau mungkin saya mulai aja dengan sedikit gambaran. Jadi kalau overaktif ini anak-anak yang mempunyai kekuatan yang lebih, tetapi ketika dia melakukan aktivitas masih terlihat memiliki tujuan. Sedangkan kalau hiperaktif ini anak-anak yang dengan kekuatan yang lebih dan dia ketika melakukan aktivitas terlihat seperti tidak dalam kendalinya gitu. Nah, kemudian dari masalah sensoris ini, kemudian di area ini, kemudian dengan tipenya yang sensory seeking, ini perbaikan sistemnya perbaikan sistem sensori yang akan diupayakan melalui terapi sensori integrasi dengan aktivitas sensomotorik. Nah, dari upaya perencanaan perbaikan sistem sensoris ini nantinya akan diharapkan Nafa lebih berperilaku adaptif atau normalnya orang-orang melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi harapannya adalah ketika dia jatuh ya lukanya nggak terlalu serius. Ketika dia melakukan aktivitas ya yang sedang-sedang aja, jadi tidak terlalu menggunakan kekuatan penuh, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan yang lebih jauh mengenai terapi sensori integrasi. Jadi terapi sensori integrasi adalah pemberian aktivitas yang menantang anak dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak dapat belajar untuk merespon rangsang sesuai yang seharusnya dan berfungsi lebih normal. Jadi seperti yang tadi saya sudah
katakan bahwa kita akan memberi sebuah aktivitas dalam bentuk aktivitas sensomotorik yang fungsinya nanti akan melatih dia untuk mengolah rangsang yang datang dari luar, kemudian dia akan memberikan respon yang lebih tepat. Kemudian prinsip dari aktivitas sensori integrasi ini ada 3, jadi terarah, kemudian bertujuan, dan berulang. Oke, nah ini adalah beberapa program aktivitas sensori integrasi yang saya dan beberapa teman terapis susun yang dievaluasi oleh teman saya, seorang okupasi terapis bernama Ayu Rahmah Sari Dewi AMDOT. Jadi aktivitas sensoris yang kami susun itu ada tiga unsur, yaitu taktil, proprioseptif, taktil, vestibuler, dan proprioseptif. Jadi taktil itu adalah sistem perabaan. Jadi kita akan merencanakan sebuah aktivitas yang memberi rangsangan atau stimulus yang akan menyentuh pada area sistem perabaannya. Jadi contoh aktivitasnya adalah bermain dengan segala bentuk tekstur. Batuan, tanah, pepohonan, tepung, pasir, rerumputan, dan bertelanjang kaki. Kemudian durasinya adalah 1 jam 45 menit dengan variasi aktivitas. Jadi maksudnya adalah tidak dalam jangka waktu 1 jam 45 menit itu full dengan aktivitas taktil ini, tetapi kita variasikan biasanya mungkin 10 menit sekali. Kemudian dan variasi ini tentunya akan berkombinasi dengan aktivitas sensoris yang lain juga, yang vestibuler dan proprioseptif, atau yang sistem keseimbangan dan sistem otot dan sendi. Misalkan, yang kedua ini adalah aktivitas yang memberi stimulus di sistem keseimbangan. Jadi bermain dengan segala aktivitas perubahan jarak, gerakan, dan keseimbangan. Misalkan meniti, berayun, memanjat, seperti itu. Kemudian waktunya sama, dan ini tempatnya di outdoor. Kemudian program selanjutnya yang berhubungan dengan sistem sendi otot dan gerakan, ini bermain dengan segala aktivitas yang melibatkan otot dan sendi, misalkan berjalan, berlari, mengangkat, melompat, memanjat, gitu. Waktunya juga sama dan di tempatnya adalah outdoor. Nah, di sini sempat dievaluasi oleh teman saya bahwa program aktivitas ini kok cenderung lebih banyak di outdoor, tidak ada di dalam rumah. Jadi sebenarnya ini saya sebagai seorang ibu pada saat ini memakai asas urgensi, karena sebenarnya kalau terapi sensori integrasi yang benar-benar sebenar-benarnya dilakukan, itu akan memuat prinsip terarah, kemudian bertujuan, dan berulang. Nah, karena pada saat ini kondisi kita sedang dalam masa pandemi ya, jadi aktivitas ini saya lakukan sendiri. Jadi saya bukan menerapi anak saya, tapi saya lebih memberi stimulus yang sifatnya memberi stimulus dalam bentuk aktivitas yang memberi stimulus dalam bentuk aktivitas ini di areanya di outdoor. Jadi apa yang menjadi asas urgensi saya pada saat ini ya, karena yang ketersediaan tempatnya di outdoor, maka saya lakukan di outdoor. Nah, kemudian akhirnya dari perencanaan yang sudah kami susun, akhirnya saya memutuskan pada saat Nafara umur 3,5 tahun, saya sebagai ibunya memutuskan untuk berhenti bekerja dan akan sepenuhnya mengasuh Nafa dengan visi dan misi untuk mengurangi gejala gangguan sensorisnya. Kemudian mulai menyusun program stimulasi sensori dan motorik melalui aktivitas sensori integrasi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah,
Kemudian keputusan yang saya juga ambil selanjutnya adalah untuk tidak segera menyekolahkan sampai gangguan sensoris ini berkurang. Jadi saya beri pengertian kepada dia bahwa nanti akan datang masanya sekolah ketika dia sudah bisa melakukan cebok misalkan. Seperti itu. Kemudian ketika dia sudah bisa cebok, dia nagih lagi. Bunda, kapan dong aku disekolahin? Teman-temanku udah pada sekolah. Kemudian saya bilang, nanti kalau kamu sudah umur 6 tahun. Jadi kalau dihitung sampai pada hari ini usianya dia 5 tahun menuju 6 tahun, saya masih punya sekitar kurang dari 1 tahun untuk saya memperbaiki sistem sensoris atau yang menjadi PR saya. Nah, kemudian ini adalah contoh aktivitas yang sudah saya rencanakan. Jadi ketika dia bermain hujan, ini kulitnya bersentuhan dengan air hujan, kemudian bertelanjang kaki, kemudian dia harus berlari di tempat licin, otomatis akan merangsang sistem keseimbangannya, sistem sensor sentuhnya, dan dia berlari-lari ini akan memberi sensasi pada pada sistem sendinya. Kemudian aktivitas yang selanjutnya ini adalah seperti yang terlihat, ini adalah naik gunung. Jadi dari aktivitas ini, dia akan menggunakan sistem otot dan sendinya, sistem keseimbangannya. Oke. Ini adalah dia bermain-main lagi dengan air, tapi di sungai. Lagi-lagi ketika bersentuhan dengan air, ini akan melatih sistem sensor perabaannya. Kemudian ini dia duduk di batu licin, ini merangsang sistem kerja sistem vestibuler atau keseimbangannya. Nah, aktivitas ini kita sebut sebagai pesta air ya pada waktu itu. Nah, ini adalah merosot. Nah, kita ulangi sekali lagi. Oke, maaf. Oke, aktivitas yang selanjutnya ini merangsang selain memberi stimulus dalam sistem persendian juga melibatkan koordinasi antara mata dan tangan. Nah, kemudian dia bermain layangan.
Nah, itu adalah yang saya perlihatkan di sini adalah landscape yang ada di sekeliling rumah kami. Jadi kami sangat berterima kasih atas anugerah Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa bermain-main di alam bebas seperti ini yang alhamdulillah lebih banyak bisa membantu untuk perbaikan sensoris, perbaikan sistem sensoris, perbaikan sistem sensoris yang mengalami gangguan yang dialami oleh Nafa. Kemudian ini jadi sekali lagi ya, ini bukan bagian dari terapi sensori integrasi, tapi ini lebih ke pemberian stimulus. Kalau terapi sensori integrasi itu harus dilakukan oleh praktisi atau pakar yang profesional di bidangnya, tapi karena kami tidak bisa melakukan terapi di klinik karena terhalang oleh kondisi pandemi pada saat ini, jadi saya memberi stimulus dengan apa yang ada di sekeliling rumah kami. Jadi prinsip dari aktivitas sensori integrasi yang terarah, kemudian bertujuan dan berulang itu agak sedikit kabur. Tapi yang saya tekankan adalah proses yang kita harapkan adalah hasilnya nanti lebih hampir sama dengan apa yang para praktisi lakukan. Dan saya juga tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang ibu untuk selalu mengkonsultasikan dengan teman-teman praktisi okupasi terapi. Jadi apa yang sudah saya lakukan ini juga terus dievaluasi. Jadi misalkan, Mbak kok dia kalau melakukan sesuatu kok jarak pandang matanya masih dekat, kok duduknya masih seperti itu. Jadi selalu dievaluasi ya. Nah, ini untuk pemuas sistem vestibuler atau sistem sensor keseimbangan. Nah, ini dia lompat-lompat bersama teman-temannya. Ini sebagai upaya memberi stimulus di sistem sendinya. Nah, jadi setiap hari ketika saya mendampinginya bermain, ini kira-kira waktu yang saya habiskan setiap hari itu sekitar 4-5 jam setiap hari. Jadi untuk menemani dia berjalan kaki, kemudian dia berlari, kemudian bermain-main, itu kalau saya konversikan menjadi jarak, itu sekitar 2 kilometer jarak jalan kaki yang harus saya tempuh setiap harinya. Nah, ini adalah jawaban dari sebuah harapan. Jadi selama 1,5 tahun saya optimalkan dengan aktivitas sensori integrasi, ini mulai menunjukkan perubahan pada diri Navara. Jadi intensitas jatuhnya mulai berkurang. Kemudian area wajah mulai terselamatkan. Jadi lukanya itu sudah lebih mengenai pada area tangan dan kakinya. Jadi dari dia bermain-main, dari dia beraktivitas seperti yang tadi sudah saya perlihatkan, otomatis akan memperbaiki koordinasinya. Nah, dari koordinasi ini, ketika misalkan dia mau jatuh, itu sistem kesiagaan dirinya sudah mulai bekerja, atau sistem kesiagaan yang harus dilakukan oleh tangan dan kaki ini udah mulai bekerja. Jadi misalkan dia mau jatuh, kalau kemarin-kemarin sebelum saya stimulasi, yang jatuh duluan itu adalah wajahnya, kalau sekarang sudah tangannya untuk menyangga atau kakinya untuk menghindar dari beberapa hal-hal yang membahayakan di sekelilingnya. Gitu. Kemudian berat badan mulai naik, jadi selama 1,5 tahun ini, ketika umurnya mulai lebih dari 2 tahun. Jadi kalau menurut para ahli gitu, kenaikan berat badan anak setelah 2 tahun ini
rata-rata hanya 2 kilogram per tahun ya. Jadi pada saat sebelum saya melakukan stimulasi, dia hanya mentok di 12, 13. Kalau sudah 13, balik lagi ke 12. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah hampir 17 kilo. Kemudian tidur mulai nyenyak, tidak sering jatuh, tidak mengigau lagi. Kemudian bicara mulai teratur dan mulai panjang kalimatnya. Jadi yang sekarang dia sudah bisa mengucapkan Bu Bidan dengan pelafalan yang benar. Dia bisa mengucapkan orang hajatan, dia sudah bisa mengucapkan meletus, walaupun masih ada beberapa kata yang seperti peliharaan, itu dia masih ucapkan dengan kata pelirahaan. Nah, kemudian memori jangka panjangnya mulai bekerja. Jadi kalau dulu ketika dia diberi perintah misalkan, Kak, tolong ini sampaikan ke Mbah misalkan gini. Kalau misalkan mbahnya dalam posisi yang jauh dari dia pada saat itu, beberapa perintah itu akan hilang. Tapi kalau sekarang sudah mulai misalkan dengan perintah yang bertahap atau bertumpuk, dia sudah bisa menyelesaikan yang dengan hampir sempurna. Nah, kemudian kalau tadi saya sampaikan dia kalau mewarnai pas krayonnya sering patah, ini mulai dia masuk di usia 4,5 sampai 5 tahun ini, dia mulai bisa mewarnai dengan kontrol tangan yang sudah lebih baik. Jadi kalau dulu misalkan dia mau mewarnai dan pensil krayonnya keburu patah, dia tidak akan menyelesaikan pekerjaan mewarnainya itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu tempo dia mengerjakan. Nah, ini adalah Navara yang sekarang, walaupun masih punya beberapa PR yang masih harus saya kejar, itu paling tidak saya sudah mencicil dari banyaknya PR yang harus saya selesaikan sebelum dia sekolah. Nah, ini PR yang masih saya harus kerjakan, jadi masih mengompol ketika mengerjakan sesuatu yang serius, walaupun intensitasnya tidak sesering dulu, kemudian masih jatuh dan masih menabrak dengan intensitas yang sedang. Kemudian sensory seeking masih tampak, jadi kadang-kadang dia kalau nggak sadar itu memasukkan benda yang tidak sesuai fungsinya, misalkan dia ambil colokan kabel, dia masukkan ke mulut sambil dia nonton TV, dan itu terlihat seperti dia melakukan itu dengan tidak kesadaran penuhnya dia. Kemudian kacang bawang masuk ke hidung, juga ini masih kadang-kadang ada beberapa benda yang dia masukkan ke hidung, kemudian masih tampil dalam sesuatu. Dan masih banyak lagi, tetapi ini adalah gambaran PR yang masih saya harus kerjakan secara umum. Oke, jadi disclaimer dari tayangan yang sudah tadi saya sampaikan adalah dalam presentasi ini sebenarnya menggunakan multidisiplin, tetapi minim bukti ilmiah atau bukti otentik yang diberikan oleh ahli ya. Jadi saya waktu itu hanya sebatas berkonsultasi, kemudian saya meminta solusi, dan saya lakukan sendiri dengan evaluasi jarak jauh dari para teman-teman praktisi. Kemudian ini merupakan simpulan dari hasil diskusi beberapa praktisi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pemberian stimulus berdasarkan atas urgensi kearifan lokal yang tetap dievaluasi oleh praktisi yang terkait. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan terapi yang ada di klinik, dengan stimulus yang saya lakukan di rumah, tentunya punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi gambaran dalam saya mengasuh anak saya yang mengalami gangguan sensoris. Oke, Ibu Moderator, waktu saya kembalikan dan silahkan melanjutkan tugas Anda. Oke, baik. Terima kasih, Bunda Lastri. Wah, saya mendengarkan dari tadi dan saya merasa ini adalah suatu cerita atau pengalaman yang sangat luar biasa yang dialami oleh seorang ibu ya, seperti Bunda Lastri. Gini, mungkin saya sempat kepikiran sedikit Bunda. Gimana ya? Kita pernah belajar tentang hal itu dan sekarang kita
seperti harus menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari. Betul begitu, Bunda? Kira, tapi kadang-kadang kalau kita tidak menemuinya sendiri, akhirnya kepekaan itu justru kabur seperti itu. Betul sekali. Baik, terima kasih Bunda sudah sharing. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa silahkan kalau mau bertanya ya lewat chat, boleh langsung, kami tunggu. Kemudian kami mau mengingatkan kalau kami ada giveaway ya, Bapak Ibu sekalian, kita ada giveaway. Syaratnya sudah kita semua share, kita teman-teman Ngopi Jos share baik di IG maupun di Telegram, silahkan diikuti. Dan satu lagi syaratnya adalah nanti Bunda Lesti akan mengajukan satu pertanyaan ya Bunda ya, yang kemudian Bapak Ibu bisa jawab di chat masing-masing, dan nanti Bunda Lesti akan memilih satu orang pemenang yang akan diumumkan melalui IG siapa pemenang giveaway pada hari ini. Kemudian Bunda, oh ya Bapak Ibu jangan lupa kami tetap akan memberikan e-sertifikat bagi yang membutuhkan, sehingga jangan lupa mengisi link presensi yang sudah di-share di grup oleh teman kita, Mbak Arum, silahkan. Kemudian Bunda Lestri, ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Bunda, apa sih yang menyebabkan Nafa atau seorang anak juga mengalami gangguan itu? Apakah dari kita belajar ya dari dalam atau ada dari luarnya? Gimana? Waktu itu Nafa mengalaminya kayak mana, Bunda? Oke, jadi kalau menurut teori, jadi apa sih yang menyebabkan gangguan proses sensoris ini bisa terjadi? Jadi ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan anak mengalami gangguan sensoris. Jadi kalau yang pertama itu sebabnya adalah genetik. Nah, sebab genetik itu adalah sebab yang diturunkan oleh entah itu bapak atau ibu. Tapi dalam hal ini saya merasa menurunkan secara genetis dari gangguan proses sensorisnya yang dialami Navara. Karena kalau saya ingat, masa kecil saya ini hampir sama dengan Navara. Saya juga mengalami gangguan proses sensorik dalam area otot dan sendi juga, atau proprioseptif juga, dan juga vestibuler juga. Itu kalau bermain-main, misalkan, ya gimana? Ya, terus. Kemudian, ya, jadi secara genetis seperti itu. Kemudian yang kedua, ini biasanya anak-anak yang lahir dari ibu yang punya riwayat infeksi uterin, infeksi intrauterin, atau ibu yang mengonsumsi alkohol atau merokok, seperti itu. Kemudian sebab yang lainnya adalah kurangnya stimulasi atau lebihnya stimulasi pada saat setelah lahir. Jadi misalkan kondisi lingkungan di perkotaan ya, misalkan yang tentu saja anak-anak itu membutuhkan lebih banyak area untuk bergerak, tapi karena terbatas oleh areanya, jadi anak-anak seperti ini yang bisa juga mengalami gangguan proses sensorik gitu. Kemudian teknologi ini yang bisa membatasi gerak motorik anak juga karena terlalu sibuk menggunakan gadget misalkan. Jadi aktivitas motorik yang seharusnya menjadi prioritas utama yang dia harus lakukan pada fase tumbuh kembang pada saat itu akhirnya menjadi terabaikan. Ini juga bisa. Nah, kemudian sebab-sebab yang lain masih banyak, tetapi yang saya kira bisa diterima oleh khalayak umum seperti itu. Tapi sebenarnya gangguan proses sensorik ini penyebabnya adalah tidak bisa mutlak seperti itu karena masih dilakukan penelitian-penelitian oleh para ahli. Gitu. Gitu, Bu Moderator. Jadi, tapi mungkin nggak Bunda, kalau itu disebabkan pada saat kehamilan, misalnya Bunda merasa kurang bahagia gitu, mungkin nggak Bunda?
Kalau saya sih sebetulnya dalam kurun waktu saya sampai pada saat ini saya bahagia terus, alhamdulillah. Tapi pada saat hamil memang saya rasakan nafas dia gerak pergerakannya dalam perut ini memang sangat aktif sekali dibanding adiknya yang cowok, dia lebih kalem. Jadi dalam perut itu dia pergerakannya lebih aktif. Kemudian pada saat lahir, ketika lahiran secara normal itu kan kepala bayinya keluar dulu, baru bidan itu kayak narik gitu ya. Kalau si Nafa ini dia ketika kepalanya sudah keluar dia mencolot, jadi bidannya itu menangkap gitu. Jadi Luar memang dia biasa. punya gitu. Jadi apakah yang mengalami SPD disebabkan oleh ibu yang tidak bahagia? Saya kira sebab ini tidak mutlak, tapi bisa saja gitu. Karena ibu dengan kondisi psikologis yang tidak stabil itu justru akan juga mempengaruhi tumbuh kembang bayi dalam kandungannya. Tidak mutlak SPD, tapi bisa juga gangguan yang lain gitu. Selama ini Bunda, selain treatment-treatment yang sudah Bunda lakukan, itu kan semua treatmentnya treatment sensomotor ya, artinya treatment dari luar. Kalau treatment dari dalam sendiri, Bunda ada misalnya mengkonsumsi obat atau menerapkan diet atau bagaimana? Adakah Bunda? Oke, jadi sebenarnya untuk gangguan sensory processing disorder itu pada setiap anak kan beda-beda ya, beda tipenya, beda areanya. Ada yang di area misalkan area penglihatan, area pendengaran. Kebetulan Nafa ini di area sistem otot sendi dan gerakan dan sistem vestibuler. Nah, sebetulnya upaya perbaikan ini memang berasal dari pandangan multidisiplin. Jadi tidak semata hanya dari SI saja, hanya dari para pakar okupasi terapi, tapi sebenarnya juga dibangun juga oleh bisa saja yang dilakukan oleh para psikolog dengan terapi perilakunya, kemudian dari dokter yang memberikan misalkan obat untuk meredam ke overaktifannya, atau bisa saja dari teman-teman fisioterapi biasanya menerapkan sebuah rangsangan pijat yang dinamakan neurosenso. Tapi pada Navara sendiri saya lebih memilih teknik tidak menggunakan obat, hanya beberapa makanan yang bisa memicu keaktifannya lebih bertambah, kayak misalkan yang mengandung banyak gula itu saya kurangi. Jadi tidak mutlak saya larang, tapi saya kurangi. Kemudian saya karena alhamdulillah dari areanya yang sistem vestibuler dan proprioseptif, artinya saya harus membeli stimulus yang lebih dengan aktivitas yang puas-puaskan dia sampai dia puas bermain, sampai dia benar-benar capek, baru ketika nanti malam dia bisa tidur nyenyak, seperti itu. Okay. Jadi gimana? Iya, lanjut dulu Bunda. Jadi kalau misalkan treatment yang lain diterapkan itu multidisiplin itu tadi tergantung dengan kondisi anaknya, tipenya apa, areanya di mana, dan juga ketersediaan waktu orang tua dalam mendampingi anak-anaknya, gitu. Baik Bunda. Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan sharing dari Bunda Lastri, sekarang saya ingin membuka slot baru. Bapak Ibu boleh memberi masukan, saran, atau bertanya dengan langsung Kaisen boleh atau langsung unmute-kan mic-nya untuk bisa berbicara langsung kepada narasumber maupun saya. Silahkan Bapak Ibu jika ada. Kalau tidak ada, beberapa menit lagi kami akan mengambil foto dulu ya, foto bersama, tag gambar. Nanti bisa Bapak Ibu aktifkan sebentar kameranya. Setelah itu Bunda Lasti akan memberikan pertanyaan.
yang kemudian Bapak Ibu bisa jawab di chat. Kemudian minggu depan akan Bunda Lastri akan mengumumkan kami. Oke? Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya langsung? Boleh dengan langsung berdiskusi sama kami, boleh. Jika ada, silakan. Atau mungkin setelah tadi mendengarkan curhatannya Bunda Lastri, Bapak Ibu ada satu ide gitu, Bunda, saya punya ide seperti ini, silahkan. Saya membuka slot baru dengan, kita akan ngobrol seperti judul kita, ngobrol penuh inspirasi ya, ngobrol santai penuh inspirasi. Monggo jika ada Bapak Ibu, saya tunggu sekitar 1 menit mungkin. Ada yang tertarik untuk memberi atau sharing juga. Atau pertanyaan langsung tanpa mengetik, boleh. Jika ada Bapak Ibu. Assalamualaikum Andin, Lastri. Waalaikumsalam, Mbak Tarmi. Iya. Lastri. Iya. Saya baru mendengar sharing dari Lastri tadi. Bunda Lastri, semoga Navara semakin kemajuannya semakin cepat, nanti bisa cepat sekolah seperti teman-temannya. Terima kasih Mbak Tarmi. Semangat. Saya baru tahu kalau misalnya Lastri berhenti kerja karena Navara. Ya, ini Lastri mau sharing, mau tanya sebenarnya sih. Jadi, sekarang kan saya shadow, terus pegang itu, ini dia itu kayaknya ada spektrum autis kayak gitu. Terus setelah saya dengar sharingnya tadi, kayaknya ada sensorisnya, kayaknya juga ada gangguan. Jadi dia itu kalau misalnya dipegang dikit gitu, misalnya ketarik jilbabnya, atau dia kan sering rambutnya panjang tadi iketin kayak gitu loh, baru dipegang aja, menurut saya itu biasa ya megangnya, dia udah teriak-teriak kayak gitu loh, sakit-sakit kayak gitu. Terus saya jadi bingung, terus ini diapain, terus dia pokoknya udah heboh sendiri kayak gitu. Terus saya bingung, ini kenapa gitu. Cuman berarti itu sensitif ya apa gimana? Terus itu untuk hipersensitif. Latihannya tuh seperti apa biar bisa mengurangi gangguannya itu. Ini berarti kebalikannya dari yang Nafa ya, justru ya. Saya tangkapnya kebalikan dari Nafa. Hiposensitif. Nafa hipo, sedangkan yang diceritakan Mbak Tarmi. Oke. Yang pertama, kalau saya lihat itu Mbak Tarmi kan sebagai shadow teacher ya, otomatis berlaku dalam sebuah instansi atau lembaga. Jadi Mbak Tarmi selama ini didampingi oleh praktisi atau ahli yang disediakan oleh sekolah atau instansi, atau pernahkah Mbak Tarmi menyampaikan hal ini sebagai evaluasi yang harus dikerjakan oleh beberapa ahli yang bertugas di situ? Ya, nah itu masalahnya di tempat sekolah yang sekarang itu kebetulan belum ada yang kayak misalnya support dari cuma ada psikolog, itu pun dia nggak stay, jadi cuma kayak misalnya di awal misalnya ada yang mau masuk ABK, terus dia asesmen kayak gitu kan. Maksudnya kalau dari selama ini kan asesmennya paling dari guru-guru shadow teacher dulu kayak gitu. Tapi misalnya sudah dirasa cukup dan kita udah kira-kira nanti bisalah kita tangani kayak gitu, ya nggak perlu itu, nggak pakai psikolog. Soalnya kan nanti itu berbayar sendiri kayak gitu loh. Nanti juga ditawarkan ke orangnya kayak gitu. Nah, jadi memang ini belum ada kayak kolaborasi dengan terapis-terapis yang lain kayak gitu, baru sekedar paling ya kita cuma ngomong-ngomong sama teman-teman dan itu kayak nggak ada solusinya kayak gitu loh. Soalnya kan sama kalau ilmu tentang terapis itu kan minim sekali ya, dulu cuman waktu ya, dan itu pun nggak ada praktek
kewalahan juga kalau misalnya menemukan kasus yang terkait misalnya terapi wicara, terus okupasi kayak gitu, yang berhubungan sama sensoris. Oke, jadi memang hal-hal seperti ini kan tidak bisa diselesaikan sendiri ya, jadi harus ada solusi yang disampaikan oleh ahli, kemudian praktisi. Nah, tapi kita bisa melakukan beberapa upaya opsional. Jadi misal tidak menyediakan fasilitas dengan menghadirkan para ahli yang sudah bisa nggak kira-kira disampaikan ke orang tuanya? Jadi orang tuanya nanti yang akan mengupayakan melalui jalur lain bagaimana dia akan bertemu dengan ahli, kemudian asesmen anaknya, kemudian solusi apa yang bisa didapatkan dari saran yang ahli sampaikan itu. Pernah nggak Mbak Tarmi menyampaikan ke orang tuanya? Ini sih, sebenarnya di rumah itu ada terapis, tapi dia lebih kayak support untuk di sekolah sampai mana kayak gitu. Terus kemarin tuh kan ini selama new normal ini dari sekolah udah mulai ada program home visit kayak gitu ya. Jadi maksimal 2 jam dalam sehari, 3 minggu sekali kayak gitu. Terus kemarin sempat ngobrol sama mamanya, saya agak korek sedikit tentang riwayat dulu udah pernah terapi di mana kayak gitu. Ternyata tuh dulu udah pernah terapi juga kayak misalnya EBA kayak gitu. Yang terapis di rumah itu kan saya sempat ketemu juga. Tapi waktu awal-awal saya mau pegang dia, terus saya baru ingat ini mbaknya itu pernah bilang sebenarnya dia itu masih butuh SI, tapi mamanya nggak mau kayak gitu. Cuman saya belum bisa mensinkronkan kebutuhan SI-nya itu di bagian mananya kayak gitu loh. Terus begitu saya tadi itu dengar sharingnya itu baru berarti yang dimaksud terapisnya itu mungkin yang kayak dia misalnya kena temennya kepegang dikit nanti dia bilang sakit-sakit, terus kadang dia ada ini kurang bisa ngontrol, masih bisa ngontrol apakah itu terkait dengan perilaku emosinya juga, soalnya dia kalau marah sering itu sama temennya, jadi dorong temennya, terus kadang nyubit diri sendiri, kadang nyakar kayak gitu. Oke. Jadi gini Mbak Tarmi, jadi kalau misalkan Mbak Tarmi bisa sampaikan berdasarkan apa yang sudah Mbak Tarmi tahu, jadi kebutuhan pemuasan sistem sensoris ini sangat penting ya, terutama untuk anak-anak yang mengalami sindrom-sindrom autis atau sindrom-sindrom yang lain yang membutuhkan pelayanan lebih dari kita. Jadi mungkin dari sini Mbak Tarmi akan punya sedikit bekal untuk menyampaikan ke orang tua bahwa sistem sensorik ini adanya di fondasi. Jadi sistem fondasi itu akan mempengaruhi bagian-bagian yang yang akan membangun sebuah perkembangan seorang anak. Jadi kalau sistem sensorisnya mengalami masalah, otomatis anak tangga di atas-atasnya akan berpengaruh juga gitu. Nah, dikhawatirkan kalau misalkan sistem sensoris ini tidak segera dicarikan solusi atau diupayakan perbaikan, nantinya kesana-sananya akan lebih sulit untuk atau lebih kompleks lagi upaya yang harus kita lakukan gitu. Terus misalnya ini Bunda, misalnya nanti sudah saya sampaikan kayak gitu, terus mentok-mentoknya misalnya dia tetap tidak dapat support yang SI kayak gitu. Ini nggak ada saran nggak, maksudnya latihan yang kecil yang memungkinkan untuk bisa dilakukan kayak misalnya saya sebagai student teacher di sekolah kayak gitu, ya sekedar memberikan treatment aja, memang seharusnya sih terapis SI-nya ya. Cuman kalau misalnya nanti tidak dapat penanganan itu kira-kira apa? Oke. Nah, yang pertama untuk Mbak Tarmi harus lakukan di sekolah adalah Mbak Tarmi dulu lingkungan untuk area sedikit
tanah yang berbatu, ada taman kecil, atau di situ ada kolam misalnya. Jadi segala sesuatu yang nanti Mbak Tarmi akan mungkin sedikit demi sedikit akan lebih peka untuk memanfaatkan apa yang ada di sekolah untuk Mbak Tarmi manfaatkan untuk memberi stimulasi putranya yang mengalami gangguan sensoris ini gitu. Jadi contoh aktivitasnya bisa mengadaptasi dari apa yang saya lakukan, atau Mbak Tarmi bisa minta saran dari praktisi atau ahli yang Mbak Tarmi sudah dekat atau berhubungan selalu misalkan berinteraksi di situ. Kemudian Mbak Tarmi bisa mengevaluasi atau bisa mencatat dari sebelum misalkan sebelum mendapat stimulasi ini gangguannya seperti ini, tapi seiring berjalannya waktu setelah dilakukan upaya perbaikan dengan memberi stimulus yang ada di lingkungan sekitar sekolah itu hasilnya seperti apa. Nah, gitu. Ya, terima kasih untuk sarannya. Terus ini juga Bunda, selain itu tuh jadi kemarin itu malah saya tuh lebih fokus kan ini kalau misalnya marah tantrumnya parah gitu loh, kena ke diri sendiri juga orang lain kayak gitu. Jadi kemarin tuh lebih fokusnya kita itu treatment untuk maksudnya untuk gangguan emosi perilaku. Cuman nggak kepikiran kalau itu ada hubungannya sama sensorisnya juga yang kayak nyakar terus gigit kayak gitu, itu karena bisa sensoris juga ya. Maksudnya kalau selama ini kan saya mikirnya karena dia ini belum bisa mengontrol perilakunya, jadi ketika emosi meledak kayak gitu loh. Iya, jadi gangguan sensoris itu seperti yang saya sebutkan, satu area reseptif, proprioseptif itu ada di sistem sendi gerakan dan otot ya, yang sebagai pemuasnya itu adalah dari gerakan atau dari hentakan atau dari aktivitas sekali yang tidak mendapat pemuas dari itu, otomatis ketika meluapkan emosi dalam bentuk tantrum, keluarnya seperti apa Mbak Tarmi? Menggigit, memukul. Iya, cuman kalau misalnya kondisi biasa nggak ada apa-apa gitu, dia ini sih nggak menunjukkan misalnya lari-lari berlebihan atau itu enggak, cuma pas ini aja misalnya ada tugas dia kesulitan kayak gitu kan, dia tuh langsung panik terus nanti munculnya kayak gitu. Iya, ya itu namanya adalah dia ketika ada stimulus yang datang, kemudian dia tidak bisa merespon dengan benar dan dia tidak bisa meregulasi dirinya dengan sebagaimana mestinya, tentu luapan Tarmi Banyak. Nanti bisa lanjut via jalur pribadi aja ya, Mbak Tarmi. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Sama-sama. sharingnya Mbak Tarmi dengan Bunda Lastri.